Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, sobat, sahabat Pioneer, dimanapun berada, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jadi buat teman-teman semua kali ini mungkin sesuai dengan tema teman-teman ya, sesuai dengan thumbnail. Mungkin di video sebelum-sebelumnya mungkin saya bikin ya, video tidak sesuai thumbnail, kemudian dengan isi tidak sesuai, mungkin banyak juga yang kecewa. Tetapi di situ saya bertujuan ya. Saya itu kadang-kadang bingung ketika memang saya mengupload video ya, itu sepi. Kenapa? Karena memang sesuai dengan judulnya. Padahal saya ini ingin ngutarain, kemudian juga saya ingin memberitahu bahwasanya ketika memang si Pi Network ini belum memiliki harga. Yang pertama itu satu. Kemudian Pi Network ini pun belum ada di bursa, dan kemudian Pi Network ini belum ada di exchange manapun. Kemudian juga tidak ada di jaringan manapun. Nah, jadi pesan saya buat teman-teman semua, ketika memang ada salah satu cryptocurrency yang mengatasnamakan PI, itu berarti dipastikan palsu dan itu ilegal ya. Dan kemudian juga mungkin beberapa waktu yang lalu saya melihat tentang masalah ini teman-teman ya, untuk masalah supply dari CPI Network. Nah, sebelum itu teman-teman, kan saya juga udah ngewanti-wanti ya, sering banget ngomong tentang masalah CPI ini ya, tentang masalah token atau poin. Nah, ini mungkin yang sering diomong-omongin, sampai-sampai saya dikata-katain halu, kemudian juga mungkin saya dikata-katain bego ya, katanya saya ngejelasin PI ini seenak jidat lo bang, gitu kan ya. Itu masih saya ingat teman-teman ya, mungkin masih labil mungkin kali ya, ya biasa anak bucin ya, budak cinta. Oke, nah jadi buat teman-teman semua ya, dipastikan di video sebelum-sebelumnya mungkin saya juga telah mengedukasi, kita sama-sama belajar, nggak ada yang pinter, nggak ada yang bodoh, semuanya sama-sama aja belajar. Nah, mungkin di jauh-jauh hari, mungkin flashback kembali ke beberapa bulan yang lalu ya, mungkin saya mengedukasi teman-teman semua, dan tentunya saya pun waktu itu mungkin flashback kembali ke 2 bulan yang lalu, saya pernah live langsung di YouTube ini teman-teman ya. Di situ teman-teman bisa boleh buka lagi, bisa boleh telusuri lagi dari channel ini, kemudian teman-teman cari yang live. Nah, di situ saya mengatakan ya bahwasanya ya, saya mengatakan tentang masalah si PI ini. Apakah PI ini merupakan token ataukah merupakan poin? Nah, mungkin ini semuanya telah dijawab oleh core team, teman-teman. Teman-teman boleh buka untuk pembaharuan ataupun informasi yang diberikan oleh core team melalui apps teman-teman. Silahkan buka untuk PI-nya, kemudian teman-teman silahkan baca selanjutnya. Teman-teman kalau misalkan kebingungan boleh langsung di deskripsi ataupun boleh untuk di apa itu, di translate. Nah, di translate teman-teman baca semuanya. Di situ core team sudah menyinggung tentang mengenai mainnet, kemudian juga menyinggung tentang mengenai pemalsuan, kemudian juga menyinggung tentang mengenai token atau poin ya. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian teman-teman juga bisa ngelihat untuk supply-nya berapa. Kemudian juga mungkin poin ini yang telah saya jelaskan di jauh-jauh hari teman-teman, poin ini dibagi menjadi 4 ya. Ini pun sudah terjawab semuanya. Nah, yang pertama ini poin ataupun token ya, saya bilangnya token karena memang di video sebelumnya saya bilang ini token, 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 tetapi ada yang bilang poin, ya silakan ya, bahasanya yang sama. Itu anggap aja lah itu sebagai sepele aja teman-teman, jangan jangan terlalu dibawa rumit ya, jangan dibawa terlalu ribet. Ya mungkin seperti ini. Siapa tahu ada yang mau beli baju kayak gini, boleh pesan teman-teman ya. Boleh pesan, boleh japri saya ya. Ini harganya murah, bahannya pun bagus. Ini mungkin harganya, nah bukan mungkin ya, karena ini juga saya dibikinkan. Nah, ini 175.000. Jadi buat teman-teman semua yang ingin juga pengen baju kayak gini, bahannya bagus, boleh pesan ya teman-teman ya. Boleh japri saya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Nah, di mana teman-teman mungkin kita akan roasting dulu video saya sebelumnya ya. Video saya sebelumnya di live itu saya menjelaskan tentang masalah PI network. Nah, bagaimana cara pendistribusiannya, kemudian juga apa sih tentang fungsinya, kemudian juga apa sih untuk masalah poin atau token, semuanya pun setelah saya jabarkan mungkin 1 jaman ya, saya ngomong panjang lebar sampai berbusa waktu live kemarin itu. Nah, tetapi kita sekarang akan flashback, kemudian kita ngomongin lagi tentang fakta yang ada. Ini fakta ya, fakta. Nah, jadi buat teman-teman semua,
Di video sebelumnya mungkin saya ngomong tentang masalah PI network, apakah ini merupakan token ataukah merupakan poin. Mungkin teman-teman bisa di cross check, baca untuk pemberitahuannya ataupun ya berita yang telah diberikan oleh core team. Di situ sudah terjawab semua, token ataukah poin. Ya, itu yang pertama. Teman-teman bisa langsung cross check ya. Kemudian yang kedua tentang masalah pendistribusiannya. Saya bilang untuk Cheng Diovan, kemudian juga untuk Nicholas Kokalis, kemudian juga mungkin satu sahabatnya yang nggak pernah disebut, Vincent. Mungkin Vincent ini memang dia sudah keluar dari proyek, tetapi ya tidak menutup kemungkinan dia akan kembali lagi teman-teman ya. Yang namanya orang kan nggak tahu, kayak kita-kita gini, biasa kalau ngelakuin kesalahan kan ya pastilah untuk dimaafkan ya pasti bisa lah gitu kan teman-teman ya. Nah, jadi untuk si Vincent ini sahabatnya yang satu nggak pernah nongol kemana aja, dia udah keluar teman-teman ya kalau ada yang nanyain tuh. Oke, nah jadi walaupun hanya dua orang aja ya, cewek dengan cowok, itu Nicholas Kokalis dan Cheng Diovan, ya tentunya proyek ini tetap berjalan ya, tetap eksis, malah banyak banget yang gandrung ataupun banyak banget yang orang-orang ngomongin kemudian juga join-join gitu teman-teman. Nah, itu cara untuk pendistribusiannya tentunya dengan cara yang mudah, kemudian ramah lingkungan, kemudian juga cara-caranya yang sekiranya nggak ngelihat dari segi ekonomi dari masing-masing pioner. Mau itu mungkin ekonomi menengah, ekonomi bawah, ekonomi atas, semuanya dipukul rata. Siapapun yang menggunakan handphone, smartphone itu bisa otomatis untuk mengakses dari si PI kripto ini ataupun si P ataukah mungkin disebut dengan PI ya gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua, yang pertama itu ya untuk masalah token atau poin sudah terjawab ya di video sebelumnya dan kemudian sekarang disinggung oleh core team. Teman-teman bisa dengarkan sendiri ataupun teman-teman bisa cross check tabayun sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk masalah cara pendistribusiannya yang ramah lingkungan. Itu sudah saya jelaskan ya, buktinya sekarang faktanya seperti ini ya. Kemudian yang ketiga untuk masalah poin yang telah saya singgung. Poin ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ini poin developer ya, kemudian juga poin yang referral, kemudian juga poin yang kita tambang sendiri. Kemudian juga poin yang satu ini yaitu security circle ataupun security cicel. Nah, mungkin cicel ya gampangnya. Nah, tetapi itu circle ya. Nah, bebaslah mau circle, mau cicel, semuanya sama aja ya, cuman beda penyebutan aja ya. Walaupun beda penyebutan, tetapi kita tetap satu ya, satu komando. Buat teman-teman juga jangan lupa yang belum gabung di grup trading Indonesia ya, teman-teman boleh gabung ya, mungkin admin-adminnya banyak banget. Ada mungkin banyak banget sih ya. Banyak banget adminnya. Ada Pak Revis, kemudian juga mungkin ada banyak ya, ada Mas Boy, halo Mas Boy. Kemudian juga mungkin ada saya ya, terutama adminnya Hendra 96, Hendra paling ganteng. Enggak, bercanda teman-teman, tapi emang ganteng kan ya. Tenang, masih jomblo. Nah, jadi teman-teman boleh gabung aja nih. Buat teman-teman boleh gabung, teman-teman silahkan klik link apapun, klik kolom deskripsi yang ada di video ini di bawah. Kemudian teman-teman gabung aja di grup Telegram Trading Indonesia ataupun tentang kita belajar-belajar lah nanti ketika memang teman-teman ini bergabung di grup yang telah saya sediakan di kolom deskripsi. Tinggal klik aja, kemudian teman-teman gabung. Maka di situ banyak banget ya. Sekarang ini sudah tercatat ada 2000 pioner yang telah bergabung. Nah, itu artinya teman-teman nanti kita akan belajar ataupun edukasi tentang bagaimana caranya untuk trading. Ya, mudah-mudahan kita nanti jadi Indra Kesuma kedua. Teman-teman tahu nggak Indra Kusuma kedua? Itu yang suka ngomong, wah murah banget. Itu yang kayak gitu tuh. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman udah gabung, kita belajar trading bareng, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita ya, diangkat derajatnya kita ataupun masalah ekonomi. Ya tentunya mudah-mudahan siapa sih nggak mau sukses. Dengan adanya basis ini yang kita punya, otomatis kita pun bisa untuk menggoyang-goyang dikit pasar gitu. Dengan basis yang banyak, kemudian basis yang hebat, kemudian basis yang kompak, otomatis kita pun bisa goreng-goreng gitu. Nah, ini dalam artian ngegoreng-goreng itu berarti yang menggoyang-goyang pasar dikit lah gitu teman-teman. Dengan kita memiliki basis yang banyak, otomatis kita pun bisa untuk ngegoreng-goreng dikit gitu, untuk nyentuh-nyentuh goyang-goyang kayak gini nih. Ke pasar gitu, walaupun basisnya sedikit tapi nggak menutup kemungkinan kita bisa untuk menggoyang pasar sehingga kita mendapatkan income yang begitu luar biasa nanti ke depannya. Oleh karena itu teman-teman yang belum gabung silahkan gabung. Untuk grupnya ada di kolom deskripsi dari video ini. Klik aja kemudian teman-teman gabung ya.
Nah, oke, nah kemudian kita akan menyinggung yang 4 tadi ya, yang 4 poin itu yang telah saya sebutkan jauh-jauh hari di video sebelumnya. Saya bilang tentang masalah CPI network ini dibagi 4 poin. Yang pertama ini token yang memang dipegang ataupun yang sering saya sebut sebagai token yang dipegang ataupun token yang dikendalikan oleh CPI ataupun bagian haknya yang dibuat oleh si developernya itu ya. Kemudian yang keduanya ini yang referral kalau misalkan kita ngundang, kemudian kita pokoknya pun yang ngundang-ngundang gitulah, kemudian teman-teman akan mendapatkan kecepatan mining gitu kan ya. Nah, itu poin referral itu masih kotor. Itu bisa dilepas kemudian nggak bisa dilepas ataupun bisa di ACC nggak bisa di ACC. Itu gimana sih caranya, Bang? Ya, teman-teman tentunya kalau misalkan ngajak kemudian ya referensikan ketika memang nanti sudah KYC, suruh orang tersebut referral kita untuk KYC, otomatis nanti akan dilepaskan. Itu mungkin sudah saya jelaskan panjang lebar di video sebelumnya. Telusuri aja teman-teman, banyak banget video-video dari channel ini, teman-teman silakan telusuri aja, cari gali informasinya. Itu yang kedua. Kemudian juga untuk masalah token yang kita token yang kita tambang sendiri teman-teman ya, yang kita tambang sendiri setiap hari kita mendapatkan 3 gitu kan teman-teman ya. Mungkin ini ada halving, tetapi pada tahun 2019 kita flashback mungkin kembali ke masa lalu 2 tahun yang lalu flashback. Di situ kan terjadi halving teman-teman ya, belum halving jadi kekuatan untuk kecepatan mining itu memang kencang banget waktu itu. Nah, tetapi kalau sekarang ini halving ya, terjadi pemotongan setengahnya. Yang tadinya 2 mungkin jadi 1 jadi 1 jadi 0,5, 0,5 jadi 0,25, kemudian sekian-sekian hingga 0. Ya, seperti itu teman-teman. Itu halving terjadi akibat adanya penambahan dari Pioneer itu sendiri teman-teman ya. Oke, kemudian token yang berikutnya yang terakhir yaitu token Security Circle ataupun Security Cicel. Nah, mungkin ada yang bilang Cicel, ada yang mungkin bilangnya juga Circle. Mungkin orang-orang yang bilang Circle ini bahasa Inggrisnya udah fasih banget ya. Dia menguasai bahasa Inggris gitu. Tapi kalau kita Cicel aja ya, gampang ya teman-teman ya. Jadi kita bilangnya Security Cicel aja bukan Circle. Nah, semuanya sama aja deh, terserah. Nah, jadi untuk security circle itu ya ketika memang kita menambahkan untuk security, keamanan ataupun orang-orang yang mengamankan blockchain, maka kita akan diupahi ataupun dihadiahkan bonus dengan kecepatan mining. Itu aja teman-teman ya. Itu untuk pembagian poin. Semuanya sudah terjawab. Jadi yang kemarin-kemarin ya ini abang ngejelasinnya seenak jidat loh bang gitu. Itu bukan teman-teman ya. Sekarang udah kebukti. Ini poin apa token udah kejawab. Core team sendiri yang nyinggung. Nah, teman-teman bisa untuk cek sendiri. Kemudian teman-teman ini untuk masalah poin pun sudah terjawab ya. Nah, jadi kemudian kita ngomong untuk masalah supply. Supply-nya berapa, Bang? Nah, ini mungkin yang sering diomong-omongin masalah supply. Mungkin setiap orang, kemudian setiap individu itu memiliki analisa ataupun analisis secara sendiri ataupun analisis ya sendiri-sendiri. Yang namanya orang kan punya analisa, kemudian punya pikiran sendiri, punya jalan-jalan hidup sendiri gitu kan ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk analisis tentang masalah supply dan kemudian supply demand gitu kan ya, atau demand supply antara pengguna kemudian juga stok barangnya ataupun antara stok barang kemudian pengguna itu kan mempengaruhi harga pasar. Contohnya gini aja deh, ketika memang kemarin pas pandemi COVID-19 mungkin kita berbicara untuk masker, ketika memang COVID-19 ini melanda gitu, kalau lagi tren-trennya lah, bukan tren tapi lagi darurat banget gitu, membutuhkan masker. Sementara waktu produksi masker ini kan sedikit, otomatis orang pengguna ini banyak banget ya, tentunya untuk harga si kelangkaan barang itu naik, harganya tinggi. Begitupun dengan cryptocurrency teman-teman. Contohnya mungkin kita akan ambil ambil sampel gitu. Sampel maksudnya sampel. Nah, sampel dari Bitcoin ini jumlah pasokan yang telah diprogram ataupun stok yang telah disediakan itu hanya sebanyak 21 juta Bitcoin. Ya, 21 juta keping Bitcoin. Nah, ini yang tentunya akan beredar. Tetapi ini untuk penambangannya ini belum sampai segitu, melainkan mungkin hanya beberapa juta lagi yang perlu untuk ditambang.
itu mungkin sedikit, kemudian juga penggunanya ataupun ekosistemnya pun terbentuk dengan sedemikian rupa, banyak juga antusias, apalagi di masa-masa COVID-19 ini ya teman-teman ya. Jadi orang-orang ini bagaimana caranya walaupun di rumah tetap mendapatkan penghasilan. Tentunya orang-orang sekarang ini tentunya di Indonesia sentris ini teman-teman banyak banget ya teman-teman kita di timur-timur ataukah mungkin di barat. Tentunya ini pada melek tentang cryptocurrency. Sebenarnya ada apa sih dengan cryptocurrency ya? Hingga muncul tentang masalah tentang masalah halal ataupun haram. Tetapi kita bukan membahas tentang masalah haram ataupun halal, melainkan kita akan sedikit ngebahas tentang ya penyebutan ataupun yang telah dikabarkan oleh core team, yang telah dikabarkan di Pi-nya teman-teman semua ataupun di aplikasi teman-teman semua. Tinggal dibaca kemudian translatekan, teman-teman fahamin. Oke, kemudian kita akan sedikit menyinggung tentang masalah supply-nya teman-teman. Apakah supply yang banyak itu harganya akan jelek? Yang pertama ya teman-teman ya. Kemudian apakah supply-nya yang unlimited? Dalam artian tanpa batas, dia tetap memproduksi, apakah harganya akan jelek? Ya, di sini akan saya jelaskan teman-teman ya. Nah, tentang menyinggung masalah PI untuk si token ini terserah ya mau bilang token masalah poin, tentunya teman-teman bisa cross check sendiri, tapi kalau di sini saya bilangnya token ya, token tata kelola, tetapi dia memiliki blockchainnya sendiri. Oh ya teman-teman, kemarin sempat menyinggung juga tentang masalah token dan poin. Kemarin katanya abang ngejelasinnya seenak jidat, abang ngomongnya token ya. Nah token ini padahal abang ini baca-baca, belajar lagi dong tentang cryptocurrency. Kalau yang namanya token dia tidak memiliki blockchainnya sendiri, tetapi kan kalau si Pi ini dia memiliki blockchainnya sendiri. Ya pasti teman-teman, pasti Pi Network ini ya tidak menutup kemungkinan sekarang token ya dia akan berubah ya teman-teman ya, berubah menjadi poin. Karena apa? Dia memiliki blockchainnya sendiri. Tetapi saya tekankan di sini Pi Network merupakan salah satu cryptocurrency yang berdiri di atas jaringannya sendiri. Untuk saat ini dia merupakan token tata kelola, di mana token tata kelola ini dapat teman-teman dapat dikelola oleh ekosistemnya itu sendiri. Jadi segala sesuatu tentang masalah PI ya tanpa kita nggak ada core team ya, core team bukan siapa-siapa tanpa ada kita. Oleh sebab itu segala sesuatunya itu akan diumpan balikan. Jadi kalau misalkan kita memberikan umpan balik kepada core team malah seneng. Kenapa? Oh banyak banget nih orang-orang yang antusias dengan proyek saya pun bangga. Kenapa sih saya nggak banggain dia gitu kan ya? Itu bahasa gampangnya ya. Mungkin teman-teman mengerti dikit. Oke, kemudian buat teman-teman semua, ini tentang masalah nyinggung-nyinggung dikit ya tentang pencerahan. Mungkin saya ngelihat salah satu video ya teman-teman, salah satu video mungkin dia juga seorang pioneer di Indonesia, dia pun ngomong tentang masalah nyinggung-nyinggung masalah CPI Network ini, tentunya dalam masalah supply. Dia pun bilang jangan terlalu halu ya buat teman-teman semua. Dia pun support sebenarnya, orangnya pun penambang pioneer sejati. Kemudian juga dia pun tetapi dia itu tidak terlalu semangat gitu teman-teman ya. Bukan tidak terlalu semangat. Memang dia semangat tetapi yang logis lah, kalau kata dia itu logis, jangan terlalu halu ataupun halusinasi tingkat dewa ataupun tingkat tinggi. Dia sempat menyinggung tentang masalah supply ya, kemudian harga. Nah, di mana kita akan bahas dulu untuk masalah supply. Nah, jadi apakah supply yang banyak itu harganya akan jelek? Nggak mungkin teman-teman ya. Enggak ya, saya katakan enggak semuanya seperti itu. Kemudian apakah cryptocurrency ataukah si poin ataukah token ini ketika memang dia diproduksi secara terus-menerus gitu kan ya, berarti unlimited, berarti tidak terbatas, apakah harganya akan jelek ataupun nggak akan mahal? Oh belum tentu teman-teman, belum tentu ya. Nah yang bikin harga mahal itu tokenomiknya, jadi fungsinya, jadi fungsi alias tokenomik ya. Jadi itu yang bikin mahal. Kemudian yang kedua ini untuk ekosistemnya ya, yang mempengaruhi itu ekosistemnya, yaitu penggunanya itu sendiri. Apakah dia antusias ataukah enggak? Ya tentunya kalau antusias ya mungkin bisa mahal juga ya, nggak beda kemarin untuk contohnya aja mungkin flashback kembali ke 5 tahun yang lalu seperti batu alam, ada logam mulia ataukah mungkin batu-batu mulia kayak batu akik.
Mungkin waktu itu batu akik nggak ada harganya pun murah, walaupun memang ada harganya murah, tetapi ketika memang booming, otomatis orang-orang pun, wah ini luar biasa banget batu akik, hingga dicari di mana-mana, nggak dapet, kemudian langka, gitu kan ya, batu akiknya pun harganya mahal. Ya nggak beda seperti itu teman-teman, nggak beda juga dengan ekosistem ya yang ada di Pinetok ini, gitu kan ya. Oke, itu kan yang nggak unlimited ya. Ini pun unlimited ya. Ada juga mungkin dia pun mengatakan tentang masalah itu. Kemudian yang paling hebatnya ya, saya akui jempol juga untuk video itu. Dia membanding-bandingkan Pi Network dengan cryptocurrency yang lainnya, mungkin seperti Bitcoin, kemudian juga Ethereum. Nah, mungkin saya pun sering ngejelasin ya, saya pun sering ngejelasin tentang masalah si Pi Network ini ya. Saya pun ngejelasin, Pi Network mungkin 3 tahun ke depan ini harganya akan lebih fantastis. Dia bisa mengangkangi harga dari Ethereum. Apa bener ya? Tentunya benar teman-teman ya. Bener, bener banget. Dan yang saya perlu tekankan lagi buat teman-teman semua nih ya, untuk masalah ini nih ya, untuk masalah ini. Nah, jadi buat teman-teman semua, walaupun memang Pi Network ini dia ini unlimited ya, walaupun memang supply-nya 100 miliar ya. Ya. Ini 100 miliar ya supply dari Pi Network ini setelah disinggung oleh core team. Untuk supply-nya ini 100 miliar teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita katakan untuk saat ini kita belum mengetahui berapa total pasokan dari CPI ini ya, ataupun supply dari CPI ini. Tetapi yang telah dikabarkan oleh core team ataupun tim inti ya, tim inti dia menyatakan bahwa untuk pasokan si supply dari si token ini 100 miliar. Itu artinya apa? Kalau misalkan kita banding-bandingkan dengan cryptocurrency yang lain, itu jauh banget teman-teman ya. Mungkin kalau harganya ya tidak mungkin $100 ataukah mungkin 200 ataukah mungkin $1000 sesuai dengan konsensus itu ataupun yang telah dikabar-kabarkan dengan teman-teman kita, itu nggak mungkin banget. Kenapa? Karena total supply-nya banyak banget. Bagaimana mau mahal? Oh, salah besar teman-teman semua. Ya, kalau kita mau menganalisis tentang masalah berapa harganya, apakah mahal atau enggak, kemudian supply-nya berapa, ya kan kalau menurut hukum ya teman-teman ya, hukum perdagangan. Ketika memang jumlah barang sedikit ataupun produksi sedikit, kemudian permintaan banyak, otomatis harga tersebut akan mahal. Ketika memang untuk produksi itu banyak, kemudian permintaan sedikit, otomatis barang tersebut akan murah. Bukannya begitu? Itu menurut hukum perdagangan. Berbeda lagi dong kalau misalkan kita mau ngomongin tentang masalah cryptocurrency. Kita bisa gunakan hukum tersebut, itu bisa. Kemudian juga menggunakan ya hukum, ini bukan hukum-hukum apa gitu teman-teman ya. Tetapi kita bilangnya ini ya untuk masalah tokenomiknya ataupun fungsi dari si cryptocurrency ini. Fungsinya buat apa sih? Nggak beda mungkin kalau untuk si Ethereum. Kalau mungkin Ethereum ini dia fungsinya banyak banget ya tokenomiknya. Mungkin token-token yang baru lahir ataupun token-token garapan, token-token yang baru, dia itu bisa berdiri di jaringan nempong di Ethereum. Nah itu jadi seolah-olah walaupun memang si dari Ethereum ini terus diproduksi ya unlimited tanpa batas ya tanpa kendali, tetapi dia itu memiliki tokenomiknya. Kenapa sih bisa mahal? Ya tentunya tokenomiknya. Jadi setiap ada proyek yang baru dia numpang nempong di jaringan Ethereum. Jadi untuk si ini selalu berguna loh. Jadi berguna. Orang yang berguna itu mahal teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang berguna itu mahal. Jadi nggak beda gitu aja teman-teman. Mungkin teman-teman udah ngerti. Mungkin kayak gitu udah ngerti teman-teman ya. Oke. Kemudian buat teman-teman semua, orang ini menjelaskan di videonya tentang masalah perbandingan ya, dibanding-bandingin tentang si Pi Network dibanding-bandingin dengan Ethereum, si Pi Network ini dibanding-bandingkan dengan Bitcoin, ya jelas-jelas jauh berbeda. Ini hanya stok supply-nya ini hanya 21 juta aja untuk Bitcoin. Kemudian sedangkan si Pi Network ini harganya berapa? Ya belum ada harganya. Ya kemudian supply-nya pun banyak. Bitcoin 21 juta supply, kemudian Pi Network 100 miliar supply. Apakah mungkin harganya akan mahal? Kalau kata dia nggak mungkin ya. Kalau misalkan dia lihat untuk di market cap-nya, nggak mungkin. Kenapa? Ya memang terlalu banyak teman-teman. Tetapi buat teman-teman semua tidak menutup kemungkinan ya.
Karena kita ini yang pertama, kalau kita mau menganalisis ya, kita sedikit analisis, ataukah mungkin kita mikir-mikir dulu nih tentang si Pi Network ini teman-teman ya. Nah, buat teman-teman semua seperti biasa ya, teman-teman kalau misalkan mau menganalisis secara fundamental, ataukah mungkin ya kita mau berpikir sedikit tentang masalah kemajuan PI. Yang pertama, PI Network ini teman-teman, PI Network ini dia ini memiliki blockchain-nya sendiri, dalam artian ya tentunya nanti ada token-token yang baru, dia ini bisa untuk nempong di PI. Ya berarti fungsinya sama dong kayak si Ethereum. Itu yang pertama. Mungkin udah kebaca teman-teman. Kemudian yang kedua, apakah bisa berubah ya si token ini menjadi poin? Oh tentu bisa lah, masa nggak bisa? Bisa, nggak mungkin bisa. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga ini malah lupa. Ini untuk masalah total supply teman-teman ya. Untuk masalah total supply ini yang 100 miliar yang tadi, apakah harganya akan jelek? Ya belum tentu jelek. Oh ya, ingat-ingat yang ketiga tadi. Yang ketiga ini teman-teman untuk masalah harganya. Ya, untuk masalah harga CPI apakah memang akan menyentuh di angka 100 USD ataukah 1000 USD kalau misalkan kita bandingkan untuk masalah fungsi tokenomic. Kalau misalkan kita bandingkan dengan Ethereum, ya Ethereum punya blockchain-nya sendiri tetapi dia poin. Kemudian PI Network dia token tetapi memiliki blockchain sendiri. Berarti dalam artian PI Network bisa berubah, token bisa berubah menjadi poin, bisa tentunya. Kemudian juga ini multifungsi seperti Ethereum. Jadi PI Network ini bisa menciptakan ataupun fungsi yang sama seperti Ethereum. Berarti ketika memang nanti ada ada proyek baru tentang mengenai masalah kripto ataupun segala macam deh, maupun token maupun poin, dia bisa nempong di jaringan PI. Itu artinya apa? Ya tentunya PI Network ini bermanfaat. Karena apa? Ya, poin-poin lain itu nempong di jaringan PI. Itu yang pertama, itu yang bikin mahal ya. Itu fungsi dari segi tokenomic. Oke, kemudian juga ya buat teman-teman semua, nah si PI Network ini pun ya, aduh lupa lagi deh. Nah, jadi untuk si PI Network ini pun ya ekosistemnya pun emang luar biasa. Kalau misalkan kita bandingkan dengan yang lain ya, si PI Network ini pun ekosistemnya sekarang ya pioner telah tergabung hampir 30 juta pengguna. Itu artinya apa? Wah, ini luar biasa banget ya. Jadi ekosistem terbesar terkuat cryptocurrency ini hanya di PI Network, nggak ada yang lain. Itu artinya apa? Tidak menutup kemungkinan walaupun memang supply-nya banyak, ini harganya bakal mahal, bombastis. Ya, itu yang perlu dicatat nih, ya. Itu yang perlu dikoreksi buat kita semua. Nah, laginya buat teman-teman semua, mungkin teman-teman ini PI Network ada dua aplikasi. Yang pertama PI Network penambangan, PI Network penambang-nambang gitu, yang sekarang kita sering klik petir. Kemudian ini yang kedua ini tentang masalah PI Networknya, itu PI Browser. Dengan ada apa sih dengan PI Browser? PI Browser itu merupakan web semantik. Mungkin buat teman-teman semua, apa itu web semantik? Mungkin di video berikutnya saya akan jelaskan tentang mengenai web semantik. Jadi ya kesimpulannya buat teman-teman semua, saya pastikan buat teman-teman semua, PI Network ini bisa harganya mencapai 1000 USD dalam waktu dekat. Bahkan ini bisa mengangkangi harga Ethereum 3 tahun ke depan. Kita buktikan, waktu yang akan membuktikan. Kenapa? Oke, buat teman-teman semua, ini atas dasar yang pertama, PI Network ini didistribusikannya secara merata, tidak ada miskin, kaya, ataupun sebagainya. Ini merata kepada seluruh warga masyarakat dunia. Ini bisa diakses. Ini yang pertama. Berarti dia itu pasaran. Pasaran belum berarti harganya murah, enggak ya teman-teman ya. Karena hukum supply dan demand itu tadi. Kemudian tokenomiknya itu yang bikin mahal, ya. Kemudian yang keduanya, untuk si PI Network ini diciptakan sebagai utilitas token tata kelola. Jadi ini tuh dikelola oleh kita sendiri, token tata kelola. Itu artinya kita bisa kelola sendiri. Kalau misalkan kita punya proyek kita bisa aju banding, kemudian kita bisa ajukan, kemudian juga mungkin kita bisa ajukan apa ide-ide kreatif kita, ini demi kemajuan PI Network. Dalam artian ketika memang kita ini mengajukan umpan balik, punya pikiran gagasan positif, kemudian juga gagasan yang ya kira-kira smart gitu untuk kemajuan PI, ini otomatis menambah
fungsi dari tokenomic dari PI-nya, itu artinya mendongkrak untuk harga, itu yang kedua teman-teman. Kemudian yang ketiga, tentunya ini untuk masalah si ekosistemnya itu sekarang tercatat sudah terbanyak, ini terbesar, itu artinya apa? Untuk pasokan PI ini berarti bisa dibagikan secara rata, otomatis orang-orang PIN ini banyak banget yang menggunakan PI sebagai alat bertransaksi ataupun barter. Itu artinya apa? Semakin orang banyak menggunakan, maka semakin sedikit poinnya ataupun tokennya yang tersedia, itu artinya bakal mahal. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempatnya, dia memiliki blockchain-nya sendiri, itu artinya PI Network ini dia berdiri di atas jaringan. Kemudian ketika memang ketika memang nanti kedepannya mungkin banyak banget proyek-proyek ya yang mengadakan ataupun membuat proyek-proyek yang lain tentang cryptocurrency, dia bisa menggunakan ataupun nempong di jaringan PI Network. Bisa nggak? Tentunya bisa. Itu menambah dari tokenomiknya itu yang bikin harga PI Network mahal. Yang paling bombastisnya lagi ini yang kelima. Apa yang kelima? Ini yang kelima nih teman-teman, ini tentang masalah web semantik. Web semantik saat ini yang ada di dunia hanya dimiliki oleh Pi Network. Chrome jauh ya, kemudian Opera Mini jauh, kemudian web-web yang lain jauh. Kenapa jauh? Ya karena mereka ini masih menggunakan web versi 2.0 ataupun 2.0. Sementara kita di PI ini teman-teman, di PI kita ini sudah menggunakan web yang terbaru, versi web semantik ataupun yang sering disebut dengan 3.0. Itu artinya apa? Sukses buat kita semua. Tepuk tangan, applause. Ya, jadi bersyukur banget buat teman-teman semua yang sudah join. Jadi buat yang halu-halu, yang ngomong halusinasi, yang segala macam, kita buktikan. Waktu yang akan buktikan. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa di-share video ini kepada yang lain supaya teman-teman semua mendapatkan edukasi ya. Tetapi teman-teman juga untuk informasi ini jangan ditelan mentah-mentah ya, yang namanya mungkin orang-orang kan berbeda-beda ya. Jadi teman-teman ambil baiknya, buang negatifnya atau jeleknya. Jangan lupa di-share, jangan lupa subscribe. Terima kasih, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.